Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas email marketing. Di sini perkenalkan saya Fajar Budi Setiawan. Di sini saya akan mengajar email marketing selama 1 semester ke depan. Nah, pada pertemuan pertama ini mungkin nanti kita akan lebih banyak ke brainstorming aja ya. Jadi nggak usah terlalu serius-serius. Nanti kita akan belajar, istilahnya dalam pertemuan hari ini tuh saya pengen brainstorming menunjukkan bahwa apa sih pentingnya email marketing dan kuliah hari ini tuh mau ngapain sih gitu kan. Nah mungkin teman-teman di sini bertanya nih, loh kok saya kok kalau dilihat dari nama dan gelarnya mungkin saya dari teknik gitu, kenapa kok ngajarin di sini gitu kan. Nah di email marketing ini nanti kita ada sedikit banyak tentang tekniknya juga, karena di kelas ini nanti saya akan lebih menjorok ke ke teknikal. Jadi nanti gimana sih cara membuat email marketing dan email blasting itu seperti apa, karena ini sebenarnya sedikit menjorok ke teknik informatika banget gitu kan. Seperti itu. Tapi jangan salah bahwa sekarang ilmu itu sangat berkembang sekali. Anak ekonomi juga harus tahu sedikit banyak tentang teknik juga. Jadi anak ekonomi bisa, atau anak manajemen tentunya bisa paham, bisa membuat gimana sih orang teknik bekerja seperti itu. Nah, oke. Next kita lanjut. Pertanyaan sekarang, sebenarnya apa sih itu email marketing gitu kan. Terus pentingnya apa? Nah, email marketing itu sebenarnya salah satu dari berbagai strategi marketing yang sudah ada. Nah, perlu diketahui di sini di awal nanti akan kita bahas juga tentang overview jenis-jenis dari strategi marketing itu seperti apa. Nah, salah satunya nanti ada dari marketing mix, yaitu berupa dasar banget dari sebuah marketing, yaitu di sini tuh kayak apa ya? Kayak uh, istilahnya itu kayak konsep dasarnya. Ketika teman-teman mau belajar marketing, mulai dari pembuatan produknya harus dipikirkan sampai penjualannya pun harus matang gitu kan. Itu ada juga tentang viral marketing. Nah, viral marketing ini nanti akan kita bahas juga, contohnya nih Ramayana. Dulu ada iklan Ramayana edisi rice cooker yang viral banget pada saat itu. Nah, nanti akan kita bahas juga. Lalu ada juga guerrilla marketing. Itu sebuah pola marketing yang kelihatan kayak istilahnya ngagetin banget atau surprise banget. Hah, aneh banget sih. Nah, itu tujuannya memang dia untuk mendapatkan kesan terkejut, dan orang itu punya kesan tertentu dari brand tersebut. Nah, itu contoh-contoh dari strategi marketing. Nah, ada juga dengan trend marketing nih. Trend marketing itu kayak contohnya eh, apa namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, eh, kecerdasan buatan ini sekarang banyak diimplementasikan oleh berbagai startup yang tentunya ini istilahnya bisnis banget gitu kan. Salah satunya kalau teman-teman punya aplikasi Shopee, Tokopedia, itu semuanya sudah diimplementasikan itu yang namanya kecerdasan buatan di sana. Sampai teman-teman sukanya apa dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ada chatbot juga. Nah, chatbot di sini itu contohnya nih, kalau misalnya teman-teman dapat tanya-tanya di chat dan tiba-tiba ada jawaban langsung, itu namanya chatbot. Nah, itu yang melakukan siapa? Itu artificial intelligence juga, kecerdasan buatan. Ada juga tentang experimental marketing sebenarnya. Jadi biar customer merasakan langsung gimana sih produknya dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh-contoh dari strategi marketing. Nah, di akhir maksudnya salah satu yang lainnya itu email marketing juga termasuk di sini, dan itu yang akan kita pelajari. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa email marketing aja, enggak, karena saya dari sisi praktisi ya, saya di sini melihat sebagai praktisi, itu nggak cuma tentang email marketing aja, kita akan belajar banyak juga, kita campur juga semuanya, kita ambil dikit dari berbagai strategi marketing yang lain untuk kita cocokkan di email marketing seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya, dalam dunia marketing itu kita nggak punya patokan masih harus pakai ini doang, nggak seperti itu.
Oke, jadi kita nanti akan berfokus pada email marketing di 1 semester ke depan. Lalu contoh email marketing itu seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman pernah melihat ini ya. Ini salah satu contoh email yang masuk di inbox teman-teman. Kalau teman-teman cek, itu salah satunya tuh dari digitalmarketer.id. Itu mereka biasanya ngirim seperti ini nih, kayak seolah-olah undangan. Nah, terus setelah itu ada Alona yang hashtagnya bisnis anak muda banget gitu kan. Mereka ngasih sebuah buku dropship memory gitu kan. Dropship mystery gitu. Jadi gimana caranya dropship yang baik gitu menurut mereka gitu kan. Nah, dia ngasih itu secara gratis biasanya. Ada juga yang berbayar gitu. Nah, pertanyaannya, kok mereka bisa masuk di email kita, tiba-tiba email apakah Bim salah Bim seperti itu aja? Enggak juga. Jadi kadang mungkin kita tanpa sadar kita ngeklik sebuah link ataupun kita kita ngasih sebuah informasi pendaftaran gitu kan, yang itu ada hubungannya dengan mereka tanpa kita sadar. Itu sebutannya sebagai call to action gitu kan. Nah, link itu kayak gimana? Nah, contohnya di bawah nih. Ini tampilan dari salah satu website hosting di Indonesia, Niaga Hoster. Dia ngasih nih tujuannya di sana dia buat bikin narasi bahwa seorang pemilik bisnis itu harus punya bisnis online gitu kan. Nah, terus dia mau ngasih nih download ebook gratis. Nah, kita download kan ebook gratis, kepengen dong, gratis nih. Kita ambil tuh, klik. Nah, ketika kita klik ternyata mereka suruh ngasih email dan nama kita. Artinya itulah yang disebut sebagai dalam email marketing itu kita sebut sebagai list building. Jadi kita membangun alamat-alamat email dari setiap calon customer yang tertarik dengan bisnis kita seperti itu. Jadi itu nggak semata-mata datang gitu aja, nggak juga gitu. Ada lain lagi di Shopee dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh email marketing yang secara tidak sadar kita sudah sudah punya pengalaman di salah satu strategi marketing tersebut gitu. Nah, lalu di sini saya juga akan menunjukkan pertanyaannya, kenapa sih perlu mempelajari email marketing di mata kuliah ini gitu kan. Nah, karena yang pertama bagi kita nih istilahnya para pebisnis muda yang yang baru saja memulai bisnis, mungkin dari teman-teman seperti itu ini termasuk murah gitu loh. Termasuk murah. Yang berbayar saja itu teman-teman bisa dapat 50.000 sampai 500 calon customer gitu. Untuk blasting ke 500 calon customer. Jadi teman-teman istilahnya buat promosi itu bisa kenceng banget gitu kan. Hanya dengan harga yang sangat murah seperti itu. Itu yang berbayar. Yang gratis banyak juga. Nah, nanti kita akan pelajari juga yang gratis. Kedua, kenapa sih butuh email marketing? Nah, ada juga jangkauannya tuh luas banget. Dan teman-teman tahu bahwa dengan penggunaan WhatsApp sekarang yang bisa dikatakan mereka yang awalnya nggak tahu email, mereka harus punya email seperti itu. Jadi email ini akan terus berkembang dan bisa jadi ke depannya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu email merepresentasikan alamat manusia itu sendiri. Artinya sekarang HP, handphone, smartphone tuh seperti seolah-olah sudah hampir merepresentasikan keberadaan manusia itu, gitu kan? Karena HP nggak pernah lepas dari manusia tersebut. Lalu pertanyaannya, email seperti apa? Mungkin ya, saya bilang mungkin arah kedepannya akan seperti itu. Seperti yang banyak riset yang menyatakan bahwa sekarang semakin banyak banget manusia yang sadar dengan email di industri sekarang. Dan tentunya dari riset menyatakan bahwa email itu lebih efektif daripada media sosial. Kenapa? Karena mereka langsung bonding ke customer masing-masing. Jadi kayak contohnya tiba-tiba nih contohnya, misal Dear Fajar gitu kan, ini ada promo khusus buat kamu dan sebagainya. Nah itu lebih menunjukkan ke preferensi setiap customer. Karena nanti di email marketing kita akan belajar juga tentang segmentasi. Segmentasi itu cara memisahkan si customer ini suka ini, si customer ini suka itu dan lain sebagainya. Si customer ini tertarik dengan email marketing, ini nggak tertarik dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan segmentasi seperti itu. Lalu
yang terakhir adalah 86% konsumen ingin menerima email promosi dari produk langganan mereka sebulan sekali. Ini dari data ya. Ini dari data, bukan saya ngomong, ini dari data. Jadi ketika mereka suka akan suatu produk, contohnya lipstick A, terus setelah itu dia muncul produk baru. Rata-rata itu atau dari data ditunjukkan bahwa mereka masih menginginkan informasi produk yang sama di kedepannya. Mereka membutuhkan informasi tersebut, sehingga bisa dikatakan di sini bisa kita bawahi bahwa email marketing itu sangat diperlukan bagi seorang pengusaha dan calon-calon pengusaha seperti teman-teman di sini untuk meningkatkan kapasitas omset penjualan ataupun bisnisnya. Seperti itu. Lalu tentang kontrak kuliah. Nah, di sini saya di pertemuan pertama ini saya ingin fokus di kontrak kuliah juga. Jadi tujuan ke kuliah ini nanti itu seperti apa sih pola kuliahnya gitu kan. Nah, di sini kita akan pelajari juga tentang pertama yang pasti itu adalah dasar dari email marketing itu seperti apa toolsnya dan lain sebagainya. Lalu kita akan pelajari juga tentang tools listing. Jadi gimana cara membuat list dari customer seperti itu. Lalu kita membuat segmentasi customer itu suka apa dan lain sebagainya, kita pecah-pecah seperti itu. Lalu nanti kita akan coba melakukan project email marketing. Jadi project di sini adalah nanti tahap pertama kita akan melakukan listing dulu. Teman-teman mengumpulkan data email dengan cara apa? Nah, triknya nanti akan kita ajarin. Jadi teman-teman membuat suatu iklan yang menarik sehingga mereka mau memberikan alamat email mereka. Itu namanya dengan email listing. Lalu setelah UTS kita akan belajar tentang tool blasting. Jadi gimana caranya ngeblast tuh email ke ke daftar yang sudah kita dapat tadi gitu kan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan omset penjualan kita seperti itu. Nah, di email blasting nanti nggak cuma sekedar yang penting sebar aja, nggak. Tapi kita ada namanya optimasi email. Ataupun juga kita bisa melalui segmentasi email mana yang efektif, mana yang enggak. Dan juga kita akan belajar tentang auto reply seperti itu. Jadi ketika mereka tertarik, mereka chat, kita dapat balasan secara otomatis tanpa kita harus standby mantengin terus di sistem kita seperti itu. Gampang nggak? Gampang kok, tenang aja. Nanti kita pakai tools yang gampang. Jadi jangan terlalu khawatir. Wah, ini teknik banget nih. Coding nggak ada. Jadi nanti kita cuman kayak mainan ngotak-atik website dikit-dikit lah. Jangan terlalu takut dulu. Gampang kok nanti. Lalu teknik pembelajarannya gimana nih? Nah, pembelajaran kita blended karena di semester 6 ini kalau nggak salah kan teman-teman masih magang ya, masih magang. Jadi nanti kita blended antara offline dan online. Jadi tujuannya kenapa sih harus blended? Kenapa nggak full online aja atau full offline seperti tadi? Jadi kalau misalnya kita ada offline-nya, kita bisa melakukan mentoring dan praktikum bareng. Jadi ketika teman-teman bingung nih Pak gimana, langsung tanyakan di kelas, enak banget ya nanti gitu. Jadi nggak full teoritis gitu, jadi nanti malah jadinya ngantuk nanti kan. Jadi kita langsung praktek langsung di laptop masing-masing, di komputer masing-masing. Nah, ini yang perlu digarisbawahi nih, teman-teman pastikan memiliki laptop ataupun komputer. Jadi ini akan teknik banget gitu kan, tapi nggak terlalu menakutkan kok gitu kan. Ini akan teknik banget, teman-teman bisa praktek langsung. Jadi setelah keluar dari kelas ini, setelah selesai semester ini, nanti teman-teman bisa melakukan blasting sendiri seperti itu untuk bisnis teman-teman tentunya. Lalu bagaimana yang nggak punya laptop gitu kan? Teman-teman nanti bisa berkelompok, nanti tergantung kan dari keputusan kelas kita nanti gimana, nanti kita bisa diskusikan bareng gitu kan. Nah, nanti bisa berkelompok, join, jadi dalam bentuk tugasnya juga dalam bentuk grup, bisa jadi. Dan itu jika tidak memungkinkan seperti itu. Lalu pertanyaannya, syarat komputer apa yang dibutuhkan? Nah, itu saran saya jangan Celeron ya. Saran saya adalah
Intel i3 minimal atau AMD yang sebanding misal. Lalu RAM minimal 4 GB minimal ya. Kenapa sih butuh RAM gede-gede? Karena kita akan lebih banyak main di browsing atau internet banget gitu kan. Kita akan ngotak-atik lewat browser internet seperti Mozilla, seperti Google Chrome, seperti itu. Lalu tentunya aplikasi Mozilla dan Google Chrome sangat diperlukan di sini. Setelah itu aplikasi Microsoft Outlook. Kenapa sih butuh? Karena Outlook itu akan bisa kita gunakan sebagai database mailing list nanti, dan juga cara blasting yang paling sederhana dan paling murah seperti itu. Nanti kita bisa coba-coba dan itu pasti setiap laptop pasti punya sih. Lalu koneksi internet. Pasti ya, nanti kita di kampus kan nanti dapat koneksi internet gratis dari sini. Oke. Lalu target mata kuliah kita apa nih? Nah, targetnya adalah yang pertama, teman-teman mampu memetakan dulu nih rencana marketing bisnisnya. Jadi teman-teman kan dari mata kuliah sebelumnya mungkin punya apa bisnis plan dan lain sebagainya kan. Nah, itu bisa dipetakan kira-kira marketing ini mau ditaruh di mana sih dalam bisnis yang mungkin teman-teman sudah punya bisnis yang jalan gitu kan. Taruh di mana sih dan gimana nanti implementasinya seperti itu. Lalu setelah teman-teman bisa mapping, teman-teman tahu gimana cara menggunakan toolsnya. Nanti kita ajarin juga, pakai tools ini, tools itu, tools yang lain, yang murah, yang seperti apa, seperti itu. Sesuai dengan strategi teman-teman. Lalu di akhir dari kuliah ini diharapkan teman-teman sudah bisa tuh membangun daftar customer dari list dari hasil list building teman-teman seperti itu. Sampai bisa ngasih informasi produk secara kontinu seperti itu, sehingga di akhirnya diharapkan teman-teman punya list building yang benar-benar loyal terhadap informasi atau terhadap brand teman-teman seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini, lebih ke brainstorming ya. Jadi terima kasih banyak untuk atensinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.